kasih kepada kelompok yang telah presentasi. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Jangan lupa mengisi survei dan juga presensi kehadiran pada kolom chat yang telah kami share. Untuk selanjutnya kelompok 15 dari Universitas Pertamina. Sudah hadir kelompok 15? Sudah, Ibu. Ya, untuk persiapan kami berikan waktu 4 menit untuk pengecekan sound system dan lain sebagainya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, host dan Dewan Penilai yang terhormat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memaparkan presentasi laporan kemajuan program PKM kami. Sebelum kami mulai presentasi, terlebih dahulu kami akan melakukan cek sound. Kepada Saudari Indi, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Kepada Saudari Rialfi, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Kepada Saudari Syifa, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Kepada Saudari Arif, apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Kepada Saudara Abu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Baik, selanjutnya kami akan melakukan checking PowerPoint. PowerPoint siap. Baik, sebelum memulai presentasi, terlebih dahulu kami melakukan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan, kami kembalikan ke host. Baik, kita tunggu ya waktunya untuk presentasi. Ya, untuk presentasi selanjutnya ini adalah dari Universitas Pertamina dengan judul Aerogel Selulosa berbasis limbah serbuk kayu jati sebagai adsorben minyak jelantah. Nanti di menit ke-20 silahkan dimulai presentasinya, diperhatikan timer yang ada di layar waktu presentasi selama 10 menit. Terima kasih, waktu dan layar saya persilahkan. Save water from pollution and give it to next generation. Kami, perwakilan dari Universitas Pertamina sebagai tim PKM RE Ecogel. Tim PKM kami beranggotakan saya, Auzar Al-Ghifari selaku Ketua Tim, Indi Nasariskita, Rialfi Putri Nur Harfilani, Syifa Syalsabina, dan Arif Sri Mudaris Halawa sebagai anggota, dengan dosen pendamping Ibu Nona Mary Merpati Mitan.
Dewan penilaian terhormat, minyak jelantah adalah minyak yang telah digunakan lebih dari 2 atau 3 kali dalam penggorengan. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2020, di Indonesia minyak jelantah diproduksi sekitar 6,46 hingga 9,72 juta kiloliter per tahunnya. Dewan penilaian terhormat, minyak jelantah berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi dan harus dibuang dengan benar karena termasuk limbah B3 yang dapat mencemari lingkungan. Pembuangan minyak jelantah secara sembarangan akan mengurangi kemampuan air dalam mendukung aktivitas manusia serta merusak ekosistem air. Untuk itu diperlukan material seperti adsorben seperti aerogel selulosa yang memiliki kapasitas penyerapan yang tinggi. Berdasarkan hasil studi literatur yang telah dilakukan, aerogel dengan sumber selulosa yang berbeda membuktikan bahwa aerogel selulosa secara efektif dapat digunakan sebagai adsorben. Sementara dapat dilihat pada grafik, berdasarkan hasil pencarian studi literatur dengan kata kunci aerogel selulosa, pada Science Direct selama 10 tahun terakhir, terdapat sekitar 7.202 publikasi tentang aerogel selulosa sebagai adsorben, namun masih banyak penelitian tentang aerogel selulosa yang bersumber dari kayu jati hanya sedikit. Oleh sebab itu, pada penelitian ini limbah serbuk kayu jati berpotensi digunakan sebagai sumber selulosa untuk membuat aerogel selulosa yang berfungsi sebagai adsorben minyak jelantah. Limbah serbuk kayu jati dipilih karena umumnya limbah ini tidak diolah secara maksimal, padahal memiliki kadar selulosa yang cukup tinggi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hidayat pada tahun 2019, limbah serbuk kayu jati memiliki kadar selulosa sekitar 46,5%, sehingga limbah serbuk kayu jati berpotensi dimanfaatkan sebagai aerogel selulosa untuk adsorben minyak jelantah. Serta hal ini dapat mendukung tujuan SDGs nomor 6 mengenai air bersih dan sanitasi. Dewan penilaian terhormat, berangkat dari latar belakang tersebut, maka dengan bangga kami persembahkan hasil penelitian kami, aerogel selulosa berbasis limbah serbuk kayu jati sebagai adsorben minyak jelantah. Dewan penilaian terhormat, penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar minyak jelantah yang dapat diabsorpsi oleh aerogel selulosa dari limbah serbuk kayu jati. Kemudian menentukan kapasitas absorpsi aerogel selulosa limbah serbuk kayu jati terhadap minyak jelantah, serta menentukan morfologi dan stabilitas termal dari aerogel selulosa limbah serbuk kayu jati menggunakan SEM dan TGA. Dewan penilaian terhormat, kami telah melakukan riset ini selama kurang lebih dari 4 bulan secara eksperimental di Laboratorium Kimia Terintegrasi Universitas Pertamina. Riset kami diawali dengan melakukan studi literatur dan diskusi bersama dosen pendamping yang sangat luar biasa di bidang ini. Kemudian kami melakukan preparasi sampel dengan cara menghaluskan limbah serbuk kayu jati dengan di blender dan diayak. Lalu dilakukan delignifikasi dengan NaOH 1:15 dengan variasi konsentrasi suhu, waktu, dan kemudian kami melakukan bleaching menggunakan H2O2 30%, serta sintesis aerogel pada pulp hasil bleaching dan tanpa bleaching. Kemudian dilakukan pengujian dan karakterisasi. Pengujian yang kami lakukan meliputi uji titik leleh, densitas, lipofilisitas, sudut kontak dengan air, serta absorptivitas aerogel pada campuran minyak jelantah dan air. Untuk karakterisasi yang kami lakukan meliputi FTIR, SEM, dan TGA. Dewan penilaian terhormat, hingga saat ini yaitu pertanggal 21 Juli 2024, tim kami telah menyelesaikan pencapaian kemajuan kerja hingga 90% dengan status hampir selesai. Hasil capaian ini tentu tidak lepas dari bimbingan dosen pendamping kami yang sangat kami banggakan. Dewan penilaian terhormat memasuki bab hasil dan pembahasan pertama mengenai delignifikasi serbuk kayu jati. Pulp selulosa merupakan endapan dari lindi hitam hasil delignifikasi yang dikeringkan hingga menjadi bubuk berwarna coklat. Berdasarkan uji titik leleh, serbuk kayu jati memiliki titik leleh pada 309,8 derajat Celcius, yang mana nilai ini lebih tinggi dibandingkan selulosa karena strukturnya yang lebih kompleks. Berdasarkan data dari National Center for Biotechnology Information, titik leleh selulosa murni adalah 260 derajat Celcius, sehingga pulp selulosa hasil delignifikasi yang titik lelehnya paling mendekati adalah pada variasi konsentrasi NaOH 18% dan variasi suhu 100 derajat Celcius. Dewan penilaian terhormat, karakterisasi serbuk kayu jati dan pulp selulosa menggunakan FTIR bertujuan untuk menentukan keberhasilan proses delignifikasi. Gugus fungsi yang muncul pada pulp selulosa adalah terdapat pada vibrasi ikatan gugus OH, CH, C double bond O, dan CO untuk selulosa dan piranosa. Gugus fungsi yang hilang dari serbuk kayu jati pada pulp selulosa adalah C double bond C pada bilangan gelombang 1734 cm pangkat minus 1. Dewan penilaian terhormat, pada sintesis aerogel selulosa, molekul PVA akan berinteraksi dengan rantai selulosa melalui ikatan hidrogen. Dalam kondisi ini, PVA akan berhubungan di antara molekul selulosa menciptakan struktur gel yang lebih stabil dan berpori.
Beberapa parameter yang kami ujikan terhadap aerogel selulosa adalah dari warna, tekstur, bau, densitas, sudut kontak dengan air, dan sudut kontak dengan minyak jelantah. Yang mana dari beberapa parameter ini maka dapat disimpulkan bahwa aerogel selulosa kami memiliki lipofilisitas atau kemampuan dalam menyerap minyak jelantah yang sangat baik. Dewan Penilai yang terhormat, pada penelitian ini uji aksesibilitas aerogel selulosa dilakukan dengan menggunakan campuran minyak dan air dalam perbandingan 1:5. Ketika aerogel selulosa dengan sifat lipofilik dikontakkan dengan campuran minyak dan air, maka akan terjadi interaksi van der Waals antara aerogel selulosa dan minyak jelantah, sehingga molekul minyak terserap ke dalam pori-pori aerogel. Dewan Penilai yang terhormat, berikut ini merupakan contoh animasi proses absorpsi minyak jelantah oleh aerogel selulosa, di mana molekul minyak jelantah yang berwarna kuning akan diabsorpsi oleh aerogel selulosa yang berwarna putih. Dewan Penilai yang terhormat, berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa aerogel selulosa dengan variasi delignifikasi pada suhu 100 derajat Celcius memiliki kapasitas absorpsi tertinggi, yaitu 0,27 gram per gram dengan kadar minyak jelantah yang terabsorpsi sebesar 76,15%. Hal ini menjawab tujuan penelitian kami nomor 1 dan 2. Dewan Penilai yang terhormat, berdasarkan hasil analisis stabilitas termal limbah serbu kayu jati dan aerogel selulosa menggunakan TGA pada gambar di slide ini, dapat disimpulkan bahwa aerogel selulosa memiliki stabilitas termal yang lebih tinggi dibandingkan dengan limbah serbu kayu jati. Karena degradasi utamanya terjadi pada suhu yang lebih tinggi. Hal ini didukung oleh hasil analisis EDS yang menunjukkan bahwa komposisi utama aerogel selulosa terdiri dari karbon, oksigen, dan natrium. Dewan Penilai yang terhormat, pada penelitian ini kami juga melakukan analisis morfologi aerogel selulosa menggunakan SEM. Hasilnya menunjukkan bahwa aerogel selulosa dengan absorpsivitas tertinggi memiliki struktur berpori dengan rata-rata ukuran pori 20,68 mikrometer yang memungkinkan aerogel selulosa tersebut untuk mengabsorpsi minyak jelantah secara efektif. Kemampuan ini menjadikan aerogel selulosa sebagai solusi yang efektif dan ramah lingkungan untuk menangani pencemaran air dan mendukung tujuan SDGs nomor 6 mengenai air bersih dan sanitasi. Kedua hasil analisis ini menjawab tujuan penelitian kami nomor 3. Dewan Penilai yang terhormat, luaran wajib dari penelitian kami berupa laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan akun media sosial yang secara keseluruhan progres kami telah mencapai 90%. Dewan Penilai yang terhormat, akun sosial media kami berupa akun Instagram dengan pengikut sampai saat ini sebanyak 1.273 pengikut. Kami telah melakukan promosi konten berbayar sebanyak 3 kali setiap tanggal 5 pada bulan Mei, Juni, dan Juli yang menghasilkan tayangan terbanyak sebanyak 11.900 tayangan. Dewan Penilai yang terhormat, di samping dari luaran wajib, kami juga memiliki luaran tambahan berupa Konferensi Internasional Bromin 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2024 yang menghasilkan proceeding berupa Book of Abstract. Kami juga akan mengklaim hak cipta terkait karya tulis kami. Dewan Penilai yang terhormat, penelitian kami berpotensi untuk menciptakan inovasi baru yang mendukung konsep ekonomi sirkular, yakni dengan memanfaatkan serbu kayu jati yang awalnya hanya berupa limbah menjadi produk yang memiliki nilai tambah berupa aerogel absorben minyak jelantah. Serta penelitian kami juga dapat menjadi rujukan untuk perkembangan penelitian selanjutnya karena telah diikutsertakan kepada konferensi internasional serta akan dipublikasikan jurnal ilmiah yang terindeks SINTA. Dewan Penilai yang terhormat, untuk mencapai 100% progres kami akan melakukan finalisasi laporan akhir, mengelola akun media sosial, serta publikasi artikel ilmiah. Dewan Juri yang terhormat, dalam pelaksanaan proyek kami mendapatkan pendanaan dari Bulma Dikti sebesar Rp7.250.000 dan dana hibah dari Universitas Pertamina sebesar Rp1.000.000. Dengan penggunaan dana telah mencapai 81,38%. Dewan Penilai yang terhormat, dana yang masih tersisa akan kami gunakan untuk promosi konten Instagram berbayar pada tanggal 5 Agustus 2024, serta studi standarisasi metode isolasi selulosa dari kayu di Pustarfood Bogor. Dewan Penilai yang terhormat, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Dewan Penilai yang terhormat, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta Universitas Pertamina yang telah mensupport kegiatan PKMRE kami. Sekian presentasi dari kami, bersama EcoGel kita ciptakan lingkungan air yang lebih sehat. EcoGel, dari serbu kayu jati menjadi penyelamat bumi. Terima kasih. Kami kembalikan ke host. Ya, terima kasih. Waktu presentasinya telah selesai ya. Kami persilahkan kepada reviewer untuk melakukan tanya jawab terhadap peserta. Bapak Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Danila dan Ibu Lela. Saya izin duluan diskusi dengan teman-teman dari Universitas Pertamina. Pertama tentunya selamat, teman-teman sudah melaksanakan PKMRE-nya
dengan baik dan dilaporkan cukup jelas hari ini. Ada beberapa hal yang pengen kami tanyakan terkait dengan pelaksanaan riset teman-teman semuanya. Yang pertama adalah kalau melihat data dari hasil uji FTIR, tadi ada yang missing menurut saya. Di dalam spektra PAL dari serbuk gergaji kayu jati tadi, kok mengandung C double bond C itu punya siapa gitu loh. C double bond C itu punyanya lignin. Kalau ligninnya ada ya serapan itu akan muncul C double bond C aromatik punyanya lignin. Tetapi kalau sudah didelignifikasi mungkin itu sudah hilang gitu. Kalaupun toh ada berarti teman-teman bisa klaim bahwa proses delignifikasinya belum tuntas kan gitu loh. Itu harus hati-hati, jangan dipaksa gitu. Datanya nggak salah, cuma kadang-kadang kita keliru interpretasinya, itu sehingga nanti akan merugikan teman-teman semuanya. Kajiannya menarik, data yang disampaikan juga signifikan gitu, sehingga kajian-kajian saintifik terkait risetnya harus dikuatkan lagi, sehingga nanti kalau mau publikasi narasi ilmiahnya jauh lebih kuat gitu ya, maksud saya begitu. Kemudian sekali lagi mungkin perlu diklarifikasi nanti untuk analisis FTIR-nya. Kemudian saya ingin tanya, urgensinya teman-teman melakukan uji TGA untuk apa ya? Kan nanti absorpsi limbah minyaknya kan dalam kondisi dingin ya, atau minyaknya panas bagus digoreng itu kita absorb kan nggak mungkin gitu. Kira-kira ada nggak tujuan lain atau urgensi lain teman-teman melakukan uji stabilitas termal dengan TGA gitu? Mungkin belum terkonfirmasi untuk apa itu gitu. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Untuk analisis TGA kami di sini kami lakukan untuk mengkonfirmasi bahwa aerogel selulosa yang kami sintesis merupakan aerogel selulosa yang aerogel selulosa. Karena untuk limbah serbuk kayu jati sendiri, Pak, dia memiliki stabilitas termal yang lebih rendah, di mana degradasi pertamanya itu terjadi pada suhu yang lebih rendah, sehingga setelah dilakukan delignifikasi dan menghasilkan selulosa dan dilakukan sintesis aerogel selulosa, hasil analisisnya stabilitas termal aerogel selulosa ini lebih tinggi daripada limbah serbuk kayu jati ini, Pak. Begitu, Pak. Oke, mungkin kalau saya sarankan kalau pengen mengkomparasikan itu cari titik, biasanya orang akan mengklaim material organik itu rusak kalau hilang massa sekitar 5 sampai 10, makanya cari titik 10 atau 5 aja dibandingkan sama enggak gitu. Bukan titiknya enggak seragam, kalau titiknya enggak seragam agak susah gitu ya. Biasanya kan sekitar hilang 5% berat atau 10% massanya hilang itu sudah dianggap rusak. Enggak apa-apa, itu tambahan wacana biar kalau kita membandingkan sesuatu itu ada yang variabelnya tetap gitu sehingga kelihatan komparasinya ada di mana gitu ya. Jadi mungkin sekali lagi perlu dijelaskan kepentingan apa yang akan diambil teman-teman kalau ngukur TGA kan gitu. TGA itu kan juga agak ribet dan relatif mahal gitu. Kalau FTIR kan murah gitu ya. Sehingga jangan sampai data yang kita peroleh itu tidak support sama hipotetik atau permasalahan yang akan kita coba selesaikan di dalam riset kita gitu. Kalau itu support dukung sih asik kan gitu. Makanya saya berpikir kalau teman-teman tadi mengklaim bahwa absorpsinya secara fisik, gaya elektrostatik dan sebagainya daripada TGA menurut saya loh ya, tapi kalau teman-teman punya argumentasi lain ya monggo. Lebih baik mengukur BET gitu, ukur porositas dan sebagainya itu lebih relate dengan kajian yang dilakukan teman-teman gitu. Sementara teman-teman nggak melakukan uji BET kayaknya ya. Enggak ya. Izin menjawab Bapak. Monggo, kami silahkan. tidak terima kasih atas pertanyaannya. Kami tidak melakukan uji IBT Bapak. Oh. Karena kalau BET kan kita bisa lihat luas permukaan yang spesifik, porositasnya dan sebagainya. Tapi sekali lagi teman-teman harus punya argumentasi, jangan kalau saya sarankan apa ya gitu ya.
Kalau teman-teman kan yang tahu risetnya kan teman-teman sendiri. Saya kan lihatnya dari Baik, izin dari menambahkan mungkin laporan Bapak. sama dari presentasinya, sehingga mungkin nggak detail lihatnya gitu ya. Overall oke dari saya. Semangat terus untuk teman-teman. Waktu selanjutnya monggo Bu Lela untuk diskusi dengan teman-teman dari Lintas Pertamina. Baik, terima kasih Pak Diwana. Cukup menarik juga tadi diskusinya. Teman-teman, saya ucapkan selamat ya sudah lolos pendanaan PKM tahun 2024 dan juga kepada dosen pendamping yang sudah mendampingi tadi teman-teman cukup interaktif gitu ya dengan dosen pendampingnya. Dan saya juga cukup apresiasi kalau lihat media sosialnya cukup menarik ya dan rinci apa kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Namun ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi, terutama juga tadi melanjutkan dari pertanyaan Pak Diwana berkaitan dengan proses delignifikasi ya. Mungkin perlu konfirmasi pada saat kalau saya mengecek di proposal dengan di laporan itu ada perbedaan ya di proses delignifikasinya. Kalau di proposal teman-teman hanya tidak ada variasi ya, tetapi pada saat di laporan, di pelaksanaan itu ada variasi pada saat proses delignifikasinya. Itu boleh dikonfirmasi, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Di proposal kami menjelaskan bahwa akan ada variasi konsentrasi dan waktu serta suhu Ibu. Kemudian pada laporan kemajuan di mana lakukan kemana? Yang di mana di proposalnya di bagian mana menjelaskan adanya, mohon maaf saya ini, menjelaskan ada variasi suhu dan seterusnya di proses delignifikasi. Baik Ibu, pada variabel kontrol Ibu. Kemudian di laporan kemajuan kami menjelaskannya secara detail bahwa variasi konsentrasi yang kami gunakan itu sebesar 6%, 12% dan 18%. Sekarang kalau di proposal itu di proses metode prosedur riset di proses delignifikasi tidak ada penyampaian teman-teman menyampaikan ada variasi suhu, variasi yang waktunya gitu itu tidak ada gitu, hanya 3 baris di sini berkaitan dengan proses delignifikasi. Namun saya ketika mengecek di laporan kemajuan ada, mungkin apakah memang berdasarkan dari diskusi dengan dosen pendamping atau seperti apa gitu ya. Oke, berkaitan dengan ya silakan. Izin menambahkan Ibu untuk di proposal itu ya Ibu ketika di prosedur untuk delignifikasi itu ada di bagian variabelnya Ibu di metode riset setelah bagian 3.1, 3.2 dan di bagian 3.3. Di 3.3 itu adalah terdapat variabel yang mana kami menuliskan ada variabel bebas dan variabel kontrol, di mana variabel kontrolnya adalah konsentrasi NOH, waktu dan suhu pada proses delignifikasi, kemudian variasi waktu absorpsi minyak jelantah menggunakan aerogel di bagian situnya Ibu untuk variabelnya. Oke, ya, dan terusnya dijelaskan juga gitu ya di proses delignifikasinya, baru nanti di lebih rincinya variasi risetnya variabelnya seperti apa gitu ya, karena tidak tidak disebutkan di metode risetnya gitu ya, di prosedur. Kalau prosedur kan harusnya rinci gitu ya. Oke, lalu berkaitan dengan tadi saya menarik berkaitan dengan luaran tambahan ya, ada haki, kemudian teman-teman juga punya potensi publikasi jurnal, lalu sudah dikonferensikan. Nah itu tadi juga teman-teman sampaikan bahwa hakinya mengklaim karya ilmiahnya. Nah itu apakah tidak ada double publikasi gitu ya? Kalau misalnya memang teman-teman berencanakan atau sudah dipublikasikan di konferensi internasional ada abstraknya dan juga mungkin sudah ada proceedingnya atau belum gitu ya? Nah kira-kira apakah itu 3 hal publikasi tambahan tersebut itu hal yang berbeda artikelnya atau seperti apa? Silakan. Baik Ibu, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Benar, dari 3 luaran tersebut judulnya berbeda semua Ibu. Yang diikutsertakan ke dalam konferensi internasional merupakan salah satu metodologi dari PKM riset yang kami lakukan, yaitu di bagian delignifikasinya Ibu. Nah kemudian yang kan itu menghasilkan proceeding ya, book of abstract. Nah terus nanti di publikasi jurnalnya juga itu bagiannya dari cukup ya, yang berbeda berarti ya. Iya. Terkait dengan proses delignifikasi, sebetulnya lignin, kenapa sih lignin itu perlu dihilangkan? Izin menjawab, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Karena kami ingin mengambil selulosannya saja, Ibu. Maka dari itu kami melakukan delignifikasi untuk menghilangkan lignin tersebut, Ibu. Izin menambahkan juga Ibu bahwa selulosanya itu yang bersifat likofilik untuk menyerap minyak jelantahnya. Seperti itu Ibu. Terima kasih.
Baik, waktu terima kasih. mohon Selamat maaf, ya. waktu diskusi telah selesai. Terima kasih kepada kelompok yang telah presentasi. Semoga mendapatkan hasil yang baik. Jangan lupa ya mengisi survei dan presensi yang ada di kolom chat. Untuk selanjutnya kita panggil kelompok selanjutnya untuk kelompok 16 dari Universitas